Barcelona menertawakan harga Eric Garcia. Tunggu saja tahun depan dapat gratis. Ansu Fati dapat klausul rilis gila. Presiden Napoli positif terpapar COVID-19. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua update paling penting untuk Anda hari ini. Pemain perempuan bergabung ke tim laki-laki. Pemain sepak bola wanita Yuki Nagasato akan bermain untuk tim putra Hayabusa 11 dalam sebuah langkah bersejarah yang dapat membuka jalan bagi terbentuknya tim sepak bola campuran. Striker Jepang itu yang memenangkan Piala Dunia Wanita pada tahun 2011 dan medali perak sepak bola wanita di Olimpiade London 2012 bersama tim nasional dipinjamkan oleh tim induknya Chicago Red Stars hingga musim 2021. Nagasato akan menjadi wanita pertama yang bermain untuk tim pria di Jepang dan salah satu dari sedikit perempuan yang telah mencobanya di seluruh dunia. Dia mengikuti jejak Ellen Vokema yang bergabung dengan tim amatir Belanda VV Voorhout pada awal tahun ini dan penjaga gawang Stefanie Labe yang mencoba bergabung dengan Calgary Foothills FC pada tahun 2018, tetapi meskipun berlatih bersama mereka, ia dilarang bermain karena aturan gender turnamen. Jurgen Klopp soal transfer Liverpool. Manajer Jurgen Klopp mengatakan Liverpool adalah klub yang berbeda dibandingkan beberapa rival saat jendela transfer karena mereka tidak dimiliki oleh sebuah negara atau sekelompok orang kaya yang dekat dengan kekuasaan. Ia merujuk pada kasus Manchester City dan Chelsea. Juara Liga Inggris itu hanya menandatangani Kostas Tsimikas seharga 225 miliar rupiah, sementara Chelsea telah menghabiskan sekitar 4 triliun rupiah lebih. Klopp mengatakan ketidakpastian yang diciptakan oleh situasi COVID-19 saat ini kurang penting bagi sebagian orang yang cukup kaya, dan menambahkan bahwa The Reds meraih sukses dengan menjadi klub seperti adanya kami. Tidak mungkin mengubah Liverpool dalam semalam menjadi seperti Chelsea. Frank Lampard ingin menjadi juara. Frank Lampard mengatakan dia bergabung dengan Chelsea sebagai manajer untuk menang dan bertumbuh dari tekanan di dalam klub. Dibantu oleh miliarder Roman Abramovich, Chelsea sejauh ini menjadi pembelanja terbesar di Eropa dengan pengeluaran sebesar 4 triliun rupiah lebih dan 6 rekrutan besar. Klub itu berada di bawah larangan transfer musim lalu, finish pada urutan keempat di Liga Inggris dan kalah di final Piala FA melawan rival London Arsenal. Chelsea telah membawa pemain internasional Jerman Kai Havertz serta rekan senegaranya Timo Werner dan pemain internasional Inggris Ben Chilwell. Hakim Ziyech dari Maroko juga pindah ke Stamford Bridge, sementara bek Thiago Silva dan Malang Sarr bergabung dengan bebas transfer. Barcelona menertawakan penolakan Manchester City. Eric Garcia yang sebelumnya merupakan jebolan Akademi Barcelona adalah target utama Barcelona untuk memperkuat lini pertahanan pada musim yang baru, tetapi Manchester City menolak menurunkan harganya. Kedua klub telah dalam pembicaraan selama beberapa pekan terakhir mengenai pemain yang berusia 19 tahun itu, tetapi posisi mereka masih sangat jauh. Beberapa pekan lalu Barcelona menawarkan 174 miliar rupiah untuk Eric Garcia, mengingat kontraknya tinggal 1 tahun lagi di Etihad Stadium. Tetapi tawaran itu ditolak oleh City yang meminta 534 miliar rupiah untuk melepasnya musim panas ini. Barcelona sementara itu tidak mau memenuhi harga segitu dan lebih memilih hingga musim panas mendatang ketika mereka bisa mengontrak Eric Garcia secara gratis. Dua contoh penjualan City. Manchester City mempertahankan harga 534 miliar rupiah untuk Eric Garcia karena mereka percaya bahwa itu adalah harga yang wajar untuk sang pemain di pasar saat ini. Bagaimanapun mereka sudah membayar 400 miliar rupiah yang bisa naik menjadi 623 miliar rupiah untuk Ferran Torres yang juga memiliki 1 tahun sisa kontrak di Valencia. Klub Liga Inggris itu juga menjual Leroy Sané ke Bayern Munchen seharga 873 miliar rupiah ditambah tambahan 195 miliar untuk bonus performa ketika kontraknya masih tersisa 1 tahun di Manchester. Barcelona tidak mau dan tidak bisa membayar 534 miliar untuk Garcia. Barca juga terlihat tidak mungkin memenuhi harga Lautaro Martinez sebesar 1,6 triliun rupiah. Klausul rilis gila 7 triliun. Barcelona mengamankan Ansu Fati dari incaran klub lain dengan kontrak baru, termasuk di dalamnya klausul rilis yang ditingkatkan
menjadi 365 juta pound atau sekitar 7 triliun rupiah. Klausul rilis yang disematkan Barca kepada jebolan La Masia itu terbilang luar biasa. Pemain kelahiran Guinea Bissau itu dikabarkan sudah menyetujui kontrak jangka panjang yang baru di Nou Camp. Berhasil mengikat Ansu Fati yang kontrak lamanya akan berakhir pada 2022 menjadi hal yang sangat melegakan bagi Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Akhirnya ketahuan juga siapa presiden klub Liga Italia yang positif terpapar COVID-19, serta Juventus terancam tanpa penyerang tengah. Tetapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Pemilik Napoli positif terpapar. Presiden Napoli, Aurelio Di Laurentiis, telah melakukan perjalanan ke Roma untuk tes keduanya setelah dinyatakan positif COVID-19 dan mengalami demam. Produser film berusia 71 tahun itu dan istrinya dinyatakan positif setelah melalui akhir pekan di Capri. Berbagai sumber termasuk kantor berita ANSA mengkonfirmasi bahwa mereka sekarang telah meninggalkan Capri dengan kapal pesiar untuk mencapai kediaman utama mereka di kota Roma. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengisolasi diri tetapi juga lebih dekat ke fasilitas rumah sakit jika kondisinya memburuk. De Laurentiis diperkirakan akan menjalani tes di rumah sakit di Roma dan dokter akan memutuskan apakah perlu melakukan perawatan. Presiden Napoli menimbulkan kontroversi atas keputusannya menghadiri pertemuan seluruh presiden dan direktur Serie A kemarin di Milan, bahkan ketika ia sedang menunggu hasil tes COVID-19. Dia merasa tidak enak badan tetapi bersikeras bahwa itu adalah reaksi buruk tubuhnya terhadap tiram mentah yang dia makan di Capri selama akhir pekan. Dilaporkan bahwa De Laurentiis berada pada pertemuan Liga Serie A ketika panggilan telepon datang untuk mengkonfirmasi bahwa dia positif mengidap virus corona. Dia kemudian pergi dari rapat itu tetapi tertangkap kamera berhenti untuk berbicara dengan wartawan dan tidak memakai maskernya. Dia juga tidak mendesak para jurnalis untuk menjaga jarak. Juventus tanpa penyerang tengah. Ada dugaan di Spanyol bahwa Luis Suarez mungkin tidak akan meninggalkan Barcelona sama sekali, yang berarti Juventus harus beralih ke target yang baru. Negosiasi penghentian kontrak Luis Suarez di Nou Camp telah berlangsung berlarut-larut dan tampaknya tidak mendekati resolusi, justru sebaliknya. Jika Suarez tidak jadi datang, maka Juventus akan mendapati diri mereka tanpa penyerang tengah untuk skuad pelatih baru Andrea Pirlo. Edin Dzeko adalah pilihan pertama untuk posisi itu, tetapi sepertinya dia ingin tetap bersama Roma. Sementara Napoli menginginkan 889 miliar untuk Arkadiusz Milik. Atletico Madrid dikabarkan menolak tawaran Juventus senilai 889 miliar untuk Alvaro Morata. Tanggal pemilu Barcelona. Pemilihan presiden di Barcelona saat mana penerus dari Josep Maria Bartomeu diperkirakan akan muncul sudah dijadwalkan pada 20 dan 21 Maret 2021. Berlangsung selama akhir pekan dan di berbagai lokasi. Ini adalah perubahan dari cara pemungutan suara yang biasanya dilakukan karena biasanya diadakan di satu tempat saja dan dalam satu hari. Namun krisis saat ini memaksa pemilu dilakukan di banyak lokasi pemungutan suara agar tidak ada antrian panjang bagi anggota Barca yang ingin memilih. Ini akan menjadi tanggal mandat Bartomeu akan berakhir, meskipun saat ini tanda tangan Mosi tidak percaya terhadapnya terus bertambah. Barcelona sama seperti klub Liga Spanyol lainnya memiliki anggota ribuan orang, bukan dimiliki oleh perusahaan tertentu. Seorang presiden bisa dijatuhkan oleh para anggotanya jika mereka merasa tidak puas. Arsenal diragukan akan finish pada 4 besar. Legenda Arsenal, Paul Merson mengatakan dirinya tidak yakin mantan klubnya bisa menyelesaikan kompetisi Liga Inggris pada musim yang baru pada urutan 4 besar. The Gunners pada musim kemarin hanya mampu menyelesaikan kompetisi Premier League di peringkat ke-8 klasemen. Selain itu mereka memiliki perbedaan 10 poin dengan Chelsea yang berhasil finish pada peringkat ke-4. Penampilan klub asal London Utara itu meningkat drastis di mana para pemain terlihat lebih mudah menerapkan strategi pelatih asal Spanyol itu. Alhasil, Arsenal berhasil memenangkan trofi Piala FA usai di final mengalahkan Chelsea dengan skor akhir 2-1. Berbicara kepada Sky Sport, Paul Merson mengatakan dirinya menyukai apa yang dia lihat dari Arteta. Tetapi baginya mereka tidak bisa mengalahkan Liverpool, Manchester City, atau Chelsea
hanya dengan keberuntungan. Atas dasar itu dia memprediksi Arsenal akan sulit kembali finish pada 4 besar Liga Inggris. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.